Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Sabahul khair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali untuk melaksanakan pembelajaran materi fikih sholat. Kemarin kita semuanya sudah mempelajari tentang bab toharoh, betul? Coba, ada yang bisa menyebutkan apa saja kemarin yang sudah kita pelajari dari bab toharoh? Silahkan. Boleh angkat tangannya ya. Coba, untuk pembahasan wudu, silakan. Ya, ada yang ingin membacakan? Siapa dari teman-teman? Ya, silakan. Wajib-wajib sholat Ya, kita pembahasan kemarin bab toharoh. Nah, ingin menyebutkan, meminta ada yang menyebutkan pembahasan wudu. Silakan. Ya, boleh Arka. kitab toharoh. Fardu artinya wajib. Fardu wudu Ada 6. Apa saja itu? Membaca niat ketika wajah. Mencuci seluruh wajah sampai rambut 3 kali yang mendapat di wajah. Ya, dipercepat ya. Mencuci kedua tangan sampai sikut dan sampai lengkung sampai kuku-kuku kaki. Mengusap sebagian rambut. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki dan pergelangan kaki. Tertib atau berurutan dalam melaksanakan poin-poin wudu di atas. Ya, nah itu fardu wudu, rukun wudu ya, rukun wudu. Jadi teman-teman nanti sebelum sholat itu harus berwudu. Nah, kemudian apa saja pembatal-pembatal wudunya? Silakan, ada yang boleh menyebutkan? Ya, ada? Boleh siapa aja? Ya, boleh Aska. Pembatal wudu ada 4 atau kotoran baik dipilih saja memegang kubur atau tubuh seorang dengan menggunakan telapak tangan dan bagi anda. Sudah? Barakallahu fikum yang sudah menjawab. Terima kasih yang sudah menjawab. Hari ini kita akan membahas tentang materi fikih sholat. Nah, teman-teman, ya, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang sholat. Tentang apa? Tentang sholat, ya. Tentang sholat. Nah, teman-teman, pada pembelajaran sholat ini, teman-teman nanti akan harus mampu untuk ini nih ya. Ustadz akan bacakan. Pertama, mampu mengenal perbedaan syarat rukun, wajib, dan sunnah sholat. Ya, itu pembahasan di bab sholat. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya nanti bisa menyebutkan syarat rukun, wajib, dan sunnah sholat dengan hafalan. Ya, nanti akan ada tesnya seperti itu.
Kemudian yang terakhir mengamalkan, ya mengamalkan dari syarat, rukun, wajib dan sunnah sholat. Nah, seperti itu. Nah, kita beralih ke berikutnya. Nah, ini, teman-teman, jadi syarat sah sholat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Nah, di sini ada 7 poin. Nah, pertama, beragama Islam. Kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Baik, bisa membedakan baik dan buruk. Suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian yang keempat, bersih dari najis pada badan, pakaian, dan tempat. Kemudian selanjutnya, menutup aurat. Nah, ini menutup aurat penting sekali, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, menghadap kiblat. Selanjutnya lagi, masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Jangan sampai nanti belum waktunya sholat, sudah sholat. Misalkan nih, ya, Arka sholat zuhur jam 10 pagi. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Sah nggak sholatnya nanti? Tidak, karena belum masuk waktu sholat. Seperti itu. Selanjutnya, syarat wajib sholat. Nah, ini syarat wajib sholat 6. Ada 6 atau 5? 5. Nah, syarat wajib sholat ada 5. Pertama, harus beragama Islam. Kalau bukan Islam, dia nggak wajib untuk sholat. Kedua, berakal. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Selanjutnya, masuk waktu sholat. Terus, sudah sampai perintah kewajiban sholat. Maksudnya apa? Dia sudah tahu kalau sholat itu hukumnya wajib. Selanjutnya, rukun sholat. Nah, rukun sholat ini teman-teman, ada tadi yang sudah kita bahas. Rukun sholat adalah sesuatu yang ada dalam sholat tersebut. Kalau tidak ada, maka tidak sah sholatnya. Seperti itu. Ada berapa di sini rukun sholat? Rukun sholat di sini. Bagaimana sih caranya agar nilai kita bagus terus ya, Mil? Ya kita harus serius. Kita jangan lupa berdoa. Dulu juga sudah sering berdoa, tapi angka ini dijaga terus. Angka berapa sih memangnya, Dok? Ini nih. Nah, kita aja. Nanti kita belajar bersama ya. Boleh deh, Syamil. Jam berapa? Jam 4 sore. Ya. Oke deh. Sampai ketemu nanti ya. Diperhatikan videonya ya. Ini video tentang rukun sholat. Sudah jam 5:30, Dok. Oh iya, sudah 1,5 jam. Tidak terasa ya. Saya belum merasa lapar. Dok, yang ingat pertama kali selalu saya makan. Mama, sudah sholat belum? Ya sudah dong. Sholat apa dulu nih, Mil? Sholat asar lah, Dok. Wah, iya ya. Belum tuh. Kalau kamu, Mil, aku sih sudah. Sebelum kamu datang tadi, Dok. Memang apa, Pak? Baiklah, dengarkan ya. Rukun-rukun sholat itu diantaranya pertama Dari pause. keduduk atau disebut dengan duduk iftirash. Ke-9, duduk tasyahud akhir. Ke-10, membaca tasyahud akhir. Coba kita ulang lagi videonya ya. Ke-7, sujud 2 kali. Mana? Ke-4, membaca Al-Fatihah. Ke-5, rukuk. Ke-6, iktidal setelah rukuk. Ke-7, sujud 2 kali dalam setiap rakaat seraya membaca Subhanarabbiyal a'la wa
melakukannya 3 kali. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud atau disebut dengan duduk iftirash. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Nah, itu tadi video tentang rukun sholat. Ya, itu gambaran. Paham sampai sini teman-teman? Paham ya? Nah, kira-kira nih, ada bagian tersulit gak tadi? Tidak? Alhamdulillah ya. Karena kita semua sudah sering melakukannya, betul? Sudah sering melakukannya. Nah, di sini Ustadz akan mengulang kembali ya. Syarat sah sholat pertama Islam, kemudian yang kedua mumayyiz, 3 suci dari hadas besar dan kecil, bersih dari najis pada badan, pakaian dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu sholat. Kemudian selanjutnya syarat wajib sholat. Nah, coba tadi teman-teman semua sudah menulis apa yang ada di gambar-gambar ini ya. Coba Ustadz ingin teman-teman, salah satu dari teman-teman semuanya menyebutkan kembali nih syarat sah sholat, tapi nggak ngelihat ke sini, tapi boleh lihat ke buku tulisnya. Silakan, siapa? Ya, Kamil, silakan dibaca. Suaranya kenceng ya, Nak. Syarat sah sholat dilakukan sebelum sholat terbagi menjadi 2. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari hadas besar dan kecil, yang keempat bersih dari najis pada badan, pakaian dan tempat, 5 menutup aurat, 6 menghadap kiblat, 7 masuk waktu sholat. Wajib sholat adalah kondisi yang menyebabkan seorang wajib sholat 5 waktu. Islam, berakal, suci dari haid, nifas. Kira nih teman-teman, ada pertanyaan tidak? Kira-kira ada pertanyaan tidak teman-teman untuk pelajaran hari ini? Ya, silakan. Bagaimana hukumnya orang yang sholat untuk orang yang pingsannya lama? Baik. Teman-teman, ya, pingsan merupakan salah satu tanda-tanda tubuh kita sedang sakit, seperti itu. Nah, maka tadi ya, syarat sahnya sholat adalah syarat wajib sholat adalah dia berakal, sadar. Dia berakal dan sadar. Ya, maka kalau orang pingsan berarti sholatnya tidak sah. Dia nggak wajib untuk sholat, tidak wajib untuk sholat. Ya. Sholatnya kapan? Nanti pas dia sudah sadar, sudah siuman, seperti itu. Nah, itu mungkin pertanyaannya. Ada lagi? Ya. Boleh jelaskan syarat sah sholat sama syarat wajib sholat? Ya, terima kasih. Syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Nah, syarat sah sholat itu teman-teman, pokoknya dilakukan sebelum sholat. Ada 7 poin. Pertama, Islam. Harus Islam. Kalau nggak Islam nggak boleh sholat. Mumayyiz, sudah balik. Nah, itu dia wajib sholat tuh. Kemudian suci dari mumayyiz tadi, kira-kira boleh nggak bayi umur 1 tahun, 2 tahun boleh tidak sholat? Tidak boleh. Boleh, tapi gimana sholatnya? Ya, tidak sah sholatnya. Kemudian suci hadas besar dan kecil. Nah, ya, hadas besar dan kecil. Kemarin kita sudah bahas ya. Hadas besar tuh seperti junub, ya, keluarnya air mani, haid, nifas. Nah, hadas kecil itu apa? Buang air kecil gitu ya. Itu hadas kecil. Kemudian bersih dari najis pada badan, pakaian dan tempat. Nah, teman-teman nih, ya, kalau mau sholat nanti badannya, pakaiannya, tempat buat sholatnya diperhatikan.
ya. Jangan sampai nanti di situnya ada najis. Nah, seperti itu. Kemudian menutup aurat. Harus wajib menutup aurat. Menghadap kiblat, sholatnya menghadap Ka'bah. Nah, kalau kita di Indonesia mengarah ke arah barat gitu. Kemudian masuk waktu sholat. Nah, kemudian tadi apa? Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu adalah kondisi yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk sholat fardu, sholat 5 waktu. Pertama, dia harus Islam. Kalau nggak Islam, dia nggak wajib berarti untuk sholat. Kemudian kedua, berakal. Ya, tadi pertanyaan Abdullah, ya. Kalau orangnya sedang tidur, sedang pingsan, maka dia tidak wajib untuk sholat. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagi perempuan. Ya. Kemudian keempat, masuk waktu sholat. Sama seperti tadi, syarat sah sholat. Kemudian sudah sampai perintah kewajiban sholat pada orang tersebut. Jadi orang itu tahu kalau sholat itu hukumnya wajib. Nah, sampai sini teman-teman untuk pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, sholat itu memiliki hukum-hukumnya tersendiri. Ya, ada tadi syarat sah sholat, syarat wajib sholat, dan rukun sholat. Nah, teman-teman tolong perhatikan ini semua. Seperti itu ya. Baik, sampai sini pelajaran kita hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.